Sajian khas Minang yang ini cukup menantang. Ikan baramundi bakar ini disajikan secara modern dengan bumbu yang otentik. Rasanya masih sama dengan sajian ikan bakar yang sering dijumpai kok. Soal gizi jelas banyak dong. Ikan kakap yang dijadikan bahan bakunya ternyata mengandung antioksidan. Kandungan omega 3-nya dapat meningkatkan kecerdasan otak, serta bisa menjaga kesehatan jantung. Oh iya fams, di rumah makan ini menyajikan menu baramundi saat masih fresh. Jadi menu ini dimasak ketika ada yang memesannya. Jangan heran kalau cita rasanya tetap terjaga. Apalagi bahan baku yang dipakai juga didatangkan langsung dari Sumatera Barat. Cabai halus, bumbu gulai, dan santan kental dimasak sampai tercampur rata. Dalam sajian baramundi biasa memakai ikan kakap putih fams. Soalnya cita rasa daging ikannya khas, lembut, kenyal, dan berwarna putih. Ikan yang sudah direndam bumbu kemudian dibakar hingga matang. Jangan lupa ya, saat dibakar ikan masih harus disiram bumbu khas Minang supaya meresap ke dalam dagingnya. Ikan baramundi termasuk jenis bahan masakan yang mudah matang. Makanya nggak butuh waktu lama untuk membakarnya. Tinggal sajikan saja deh. Makanan tradisional terus berinovasi fams. Buktinya ada rendang keju ini nih. Kebayang gak tuh gimana rasanya? Rendangnya aja udah nikmat, apalagi dipadukan dengan keju. Beh, rasanya bisa makin nendang. Kalau penasaran, kalian bisa dijumpai rendang keju ini di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kata pemiliknya sih, kreasi olahan rendang ini dibuat setelah ia pulang dari luar negeri fams. Saat itu, ia melihat menu hidangan western yang rata-rata dibalut dengan keju. Sejak itu, ia berpikir untuk menjual rendang berbalut keju. Keren idenya. Untuk bikin rendang keju ternyata nggak sulit loh. Daging rendang tinggal dipanaskan kembali dengan mentega. Kemudian kasih keju. Jenis keju yang dipakai mozzarella alias keju leleh. Jangan lupa keju disiram-siram dengan bumbu rendang supaya rasanya menyatu fams. Gak lama rendang keju tinggal disajikan deh. Sama seperti rendang pada umumnya, rendang keju ini juga disajikan dengan nasi, sayuran, dan sambal lado hijau. Beh, mantap ya. For your info nih, rendang dikenal sebagai sajian terenak di dunia versi CNN. Rendang warisan leluhur ini ternyata kerap dijadikan bekal saat berkelana loh. Proses memasak yang lama juga bisa membuat rendang lebih tahan lama dan dagingnya mudah dicerna tubuh. Rempah yang berlimpah, rendang juga dikenal sebagai antiinflamasi yang baik untuk kesehatan. Keren ya! Masih membahas hidangan inovasi nih. Ini dia martabak rendang mozzarella. Kalau dilihat dari bentuknya masih sama dengan martabak telur dengan topping keju mozzarella fams. Tapi martabak ini bisa dibilang spesial karena dibuat dari daging rendang. Cocok nih dijadikan oleh-oleh buat calon mertua saat berkunjung ke rumah pacar. Bisa-bisa langsung disetujui untuk meminang anaknya. Hihihi. Soal rasa nggak usah diragukan lagi fams. Dijamin enak, gurih, dan kulitnya renyah. Kalian bisa loh beli martabak rendang mozzarella ini di daerah Sunter, Jakarta. Sekarang kita intip cara bikinnya yuk. Siapkan daging rendang yang dicincang, lalu campur telur, bumbu, dan daun bawang. Gak lupa daging rendangnya ya. Aduk deh sampai rata. Tipiskan kulit martabaknya fams. Goreng dengan minyak panas. Disusul isian tadi. Lipat dan masak sampai matang. Oh iya fams, martabak bisa dibilang sebagai kudapan yang berasal dari Timur Tengah. Kata martabak berasal dari bahasa Arab, yaitu muttabak, yang berarti lipatan. Sajian martabak ini ternyata diawali oleh seorang keturunan Arab yang pandai membuatnya loh. Kemudian sajian martabak dijadikan peluang bisnis oleh istrinya. Kalau sudah matang, tabur keju mozzarella. Kemudian bakar sampai kejunya meleleh fams. Beh, hati jadi ikutan lumer untuk segera menyantapnya. Tinggal potong-potong dan sajikan saja. Selain rendang mozzarella, kalian juga bisa memilih varian martabak lain. Misalnya, ayam pedas hingga kepiting saus padang yang menggoyang lidah. Harganya juga terjangkau kok, mulai dari puluhan ribu rupiah aja. Kalau mau yang segar-segar, kita nikmati sop buah cincau hitam yang nikmatnya nggak ketulungan. Rasakan deh kesegaran yang hakiki.
Cincau hitam memang sering banget dipakai dalam berbagai minuman dingin, apalagi saat bulan puasa atau Ramadan tiba. Makin banyak tuh peminatnya. Siapkan aneka buahnya, ada buah naga, pir, kiwi, dan belewah. Semua buah ini yang jelas banyak mengandung air, kayak vitamin dan serat. Jangan lupa cincau hitam ya fams, potong kecil-kecil supaya mudah dimakannya. Oh iya, cincau hitam homemade ini sangat bermanfaat untuk kesehatan loh. Tingginya kandungan antioksidan bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Cocok deh disantap sebagai pencegahan penyebaran berbagai virus saat pandemi kayak gini. Cincau ternyata dibuat dari bahan yang alami, fams. Tumbuhan janggelan inilah yang dimanfaatkan sebagai media pembuatan cincau hitam. Sebenarnya tanaman ini masuk dalam jenis perdu yang hidup di dataran tinggi. Daun janggilan ini sekilas mirip dengan daun kemangi, fams. Bedanya janggilan ini ukuran daunnya lebih besar dan berserabut. Hebatnya tanaman ini dipercaya bisa meredakan panas dalam serta baik untuk pencernaan. Selanjutnya daun dijemur sampai kering. Setelah kering, daun janggelan dicuci kembali sampai bersih, fams. Lalu rebus deh sampai airnya mendidih. Air rebusan kemudian diangkat dan disaring untuk memisahkan ampasnya. Air ini kemudian direbus kembali. Kemudian tambahkan larutan tepung tapioka yang berfungsi sebagai pengental. Angkat dan masukkan ke dalam wadah cetakan ya. Lalu diamkan sampai dingin dan air berubah menjadi kenyal. Lihat deh fams, banyak banget ya kerajinan dengan motif batik kayak gini. Wah, rajin banget ya ngebatik di atas media kayak gini satu persatu. Eits, jangan salah fams. Kerajinan ini ternyata kombinasi sisa kain perca batik. Pantesan ya, hasilnya cantik dan elegan. For your info nih, batik sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO loh. Identiknya sih batik berkaitan dengan tekstil, fams. Di tangan kreatif pengrajinnya, kain batik ini bisa disulap menjadi motif yang memukau pada perabotan rumah tangga. Lihat tuh, ada pot besar, gerabah, bahkan koper. Kok bisa sih? Langsung inti pembuatannya aja, fams. Mereka inilah pengrajin dari perumahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya buat pola pada gerabah untuk memudahkan saat penempelan kain batik. Kemudian kain batik dipotong-potong sesuai dengan keinginan, biar makin menarik. Dalam satu model bisa dipasang lebih dari satu motif, fams. Salah satu yang harus diperhatikan, fams, proses memilih pot. Kondisi pot harus benar-benar sempurna tanpa ada lubang maupun butiran kasar. Pokoknya harus yang tangannya halus dan mulus gitu deh. Hihihi. Tambahkan lem pada bagian yang dibutuhkan, fams. Lem putih ini sangat cocok untuk melapisi keseluruhan objek yang mau dibuat karena mudah menempel. Kalau dilihat-lihat sih, proses ini mirip dengan metode decoupage, fams. Bedanya ini menggunakan kain sedangkan decoupage dengan kertas tisu. Proses penempelan ini termasuk bagian yang paling penting. Salah sedikit aja, hasilnya nggak bakal bagus tuh. Pokoknya butuh ketelitian dan pengalaman juga, fams. Kalau semua bagian sudah terbungkus kain, saatnya berikan ornamen berupa list. Selain mempercantik, ornamen ini bisa menutup sambungan kain tadi. Terakhir, shading atau tutup pori-pori kain, fams. Nah, ini dia yang membuat kreasi terlihat layaknya batik sesungguhnya. Hasilnya nanti gak akan bisa menemukan serat kawinnya lagi. Selanjutnya, tinggal jemur di bawah sinar matahari selama 30 menit. Nah, proses penjemuran ini bisa membuat bayangan batik mengering, sehingga hanya motif batik saja yang terlihat. Awalnya kerajinan ini hanya dilirik pasar lokal saja, fams. Setelah sampai ke Sulawesi, pasaran kerajinan ini menambah sampai Jerman segala. Ini namanya dari limbah jadi berkah ya. Hihihi. Terakhir adalah proses finishing, fams. Kalian bisa pilih yang glossy atau mengkilap, atau doff alias tak mengkilap. Sesuaikan dengan selera aja ya. Fams, kalian pasti udah kenal dong dengan tote bag.
Itu tuh tas jinjing sederhana yang berasal dari kapas atau kain belacu. Biasanya sih berwarna putih polos. Tapi berkat tangan kreatif, tas tote bag tampilannya semakin cantik. Mantul kan? Kalian bisa belajar bersama pengrajinnya, Mbak Tari Fams. Ia bisa menyiapkan motif yang dibuat. Langsung aja kita buat sketsa pada tas tote aja Fams. Sketsa ini penting banget loh sebagai guidance atau gambaran awal biar sesuai dengan keinginan. Ada yang bilang kalau sketsa ini juga bisa disebut sebagai kerangka setiap lukisan. Katanya sih tote bag ini sudah ada sejak abad ke-17. Awalnya bukan berfungsi sebagai tas, tapi hanya sebagai wadah penyimpanan barang-barang saja. Pada tahun 1900, tote bag baru deh beralih fungsi menjadi tas yang banyak digunakan di Amerika. Nggak heran kalau tas ini dijuluki sebagai tas klasik dari negeri Paman Sam. Kalian bebas loh berkreasi dengan melukis di atas tas, mulai dari kartun, tokoh anime, bahkan tokoh nasional seperti almarhum mantan Presiden B.J. Habibie dan Ibu Ainun Habibie. Kalau sketsanya sudah jadi, waktunya kita lukis. Bahan tote bag dari belacu memang terlihat lebih enak sebagai lukisan dibandingkan bahan kain kanvas. Permukaan bahan yang tidak bertekstur membuat cat lebih mudah menyerap. Pemilihan cat juga penting, Fams. Karena ingin membuat kesan timbul atau boys, kita gunakan cat akrilik sebagai mediannya. Jenis cat ini biasanya digunakan pada media yang mirip kaca. Kalau diaplikasikan pada tote bag, jadi bisa menghasilkan efek timbul tuh. Selain itu, cat ini dibilang gampang kering, Fams. Cat akrilik juga terkenal dengan sebutan cat atau toksik alias beracun. Kalian bebas berkreasi kok. Teknik ini disebut dengan scrubbing atau teknik melukis tidak mengikuti pola desain. Seolah-olah teknik lukis ini melayang sampai mendapatkan pola yang abstrak dan colorful. Para artisnya bisa menyesuaikan ketebalan dan juga transparansi dari warna yang diinginkan. Sampai akhirnya terciptalah gradasi tiap warna. Keren ya? Tara, jadi nih tas lukis Pak Habibie dan Ibu Ainun. Gimana? Kalian mau kasih nilai berapa nih? Kalau aku sih mau langsung bawa pulang ke rumah aja deh. Hihihi. Kalian gak perlu takut untuk mencuci tote bagnya, Fams. Jenis cat ini gak bakal luntur kok. Cukup direndam pada deterjen dan sikat pada bagian yang terkena noda saja. Oh iya, tote bag sering banget dikaitkan dengan isu lingkungan akhir-akhir ini. Desain yang cantik dan menarik kayak gini bisa banget sebagai wadah pengganti kantong plastik saat berbelanja. Kalian harus punya nih. Hihihi. Puas bermain air, kita berkunjung ke perkebunan bunga yang cantik dekat dari ibu kota. Lokasinya ada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kalian bisa menemukan lebih dari 1.300 jenis tanaman loh. Mulai dari yang biasa hingga tanaman langka bisa dijumpai di sini. Kalau yang primadona ada bunga mawar. Walau terlihat biasa, pesona bunga satu ini memang gak ada duanya. Warna merah memang jenis yang paling banyak dijumpai. Padahal bunga mawar memiliki 100 spesies dengan varian warna, bentuk, dan iklim yang berbeda. Kalian bisa melihat setengah varietas mawar di sini. Setiap warna mawar mempunyai filosofi loh. Mawar merah artinya refleksi bentuk cinta. Kuning sebagai kebahagiaan, kehangatan, dan persahabatan. Sedangkan warna bibir sebagai simbol imajinasi dan misteri. Pokoknya masih banyak lagi yang lain deh. Tuh, bagus-bagus banget kan karangan bunganya? Ini nih bunga yang akan dikirimkan ke supplier karena sudah dibudidaya dengan yang menarik, tidak terpengaruh musim. Jadi bisa dipanen kapanpun dengan jumlah yang diinginkan. Salah satu kriteria bunga yang siap panen, kelopaknya mulai terbuka dan tangkai juga sudah cukup tinggi. Cara motongnya juga harus dari pangkal. Alasannya sih, grading jenis bunga ini juga dipengaruhi dari panjang pendeknya tuh. Dalam sehari, bunga mawar ini dipanen 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Hasil panen ini bisa mencapai 400 ikat. Bibit mawar ini, Fams, didatangkan langsung dari Amerika Selatan yang dikenal sebagai produsen mawar terbesar di dunia dengan kualitas super. Di Indonesia, bibit paling cantik berasal dari negeri kincir Belanda.
Mawar yang sudah melalui proses pembersihan duri kemudian disortir. Proses gradingan ini dipengaruhi oleh ukuran panjang dan kualitas bunga fams. Grade Super mempunyai tinggi mencapai 70 cm, Grade A 60 cm, sedangkan Grade B 50 cm. Kemudian masukkan ke dalam bak berisi air untuk menjaga kesegaran. Proses pengemasan ini juga perlu perlakuan khusus agar mawar tidak rusak. Salah satunya memakai kertas HVS agar kelopak tidak rusak saat terbentuk benda lainnya. Kemudian tambahkan kardus biar makin terlindung. Terakhir, tambahkan air dengan media kapas pada bagian bawahnya. Air ini bisa membuat mawar lebih tahan dan segar sampai ke tangan konsumen. Buat kalian yang pengen belajar menghias bunga juga bisa kok, namanya seni merangkai bunga atau flower arrangement. Bahan yang kita gunakan ada vas dan floral foam. Rendam dulu foam selama 3 menit hingga seluruh bagiannya tenggelam. Jika vas berlubang, lapisi dengan plastik ya. Kemudian foam dipotong sesuai bentuk vas. Baru deh bisa kita hias dengan berbagai jenis bunga yang kita punya. Salah satu tekniknya adalah line mesh arrangement. Teknik ini membentuk hiasan berdasarkan satu elemen garis yang senada. Kalian tertarik nggak nih untuk mencoba? Cantik-cantik loh hasilnya. Menikmati keindahan bawah laut memang istimewa fams. Salah satunya di pesisir pantai Pulau Satonda, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini layaknya surga tersembunyi karena tidak berpenghuni. Jadinya masih asri dan alami. Snorkeling dikenal sebagai kegiatan bermain air di permukaan laut sambil menikmati keindahan bawah laut. Peralatan yang dipakai ada pelampung, kacamata, dan juga alat bantu pernafasan kayak begini. Kegiatan satu ini menjadi basic untuk menikmati keindahan bawah laut fams. Tidak perlu keahlian khusus kok, adanya pelampung memudahkan kalian berenang tuh. Kalian cukup merebahkan badan dan bergerak dengan menggerakkan tangan dan kaki saja. Alat bantu pernapasan juga membuat kalian bernafas secara normal. Ikan warna-warni dan gugusan karang semakin menambah indahnya pesona bawah laut. Untuk mencapai Pulau Satonda, kalian bisa menggunakan perahu umum dari Dompu. Biayanya hanya Rp25.000 per orangnya fams. Kalau ingin berlama-lama, bisa sewa kapal nelayan dengan biaya sewa, mulai dari Rp700.000. Kalau punya budget lebih, kalian bisa menyewa speedboat dari pusat kota, sekitar 4 jutaan sewa setiap hari. Tinggal sesuaikan dengan budget kalian aja ya. Tujuan utama menuju Pulau Satonda ini bukan sekedar menikmati keindahan pantai atau pulau, tapi ada pesona danau di tengahnya tuh. Nih, ini dia juaranya. Satonda memang terkenal dengan keindahan danau yang penuh misteri. Danau yang seolah berada dalam pelukan daratan dan mengapung di tengah lautan punya daya tarik tersendiri. Danau seluas 2,5 km persegi ini mempunyai air yang asin dari air laut. Usut punya usut, penyebab air danau ini asin diakibatkan luapan air laut yang terperangkap di danau. Peristiwa ini terjadi akibat meletusnya Gunung Tambora fams. Diperkirakan letusan Tambora yang dahsyat menyebabkan gelombang pasang atau tsunami, sehingga air laut terperangkap di dalamnya. Tapi peristiwa ini belum ada penelitian lebih lanjut fams. Di sini kalian bisa berkeliling dengan menggunakan perahu kecil yang sudah disiapkan oleh pengelola. Pesona danau air asin ini memang tiada taranya fams. Pulau Satonda terbentuk dari letusan Gunung Satonda belasan ribu tahun silam. Gunung berapi Satonda menjadi gunung api purba yang usianya lebih tua dari Gunung Tambora. Letusan itu menyisakan danau di tengah pulau seperti ini. Ada yang bilang Danau Satonda ini menjadi air mata penyesalan Raja Tambora. Saat itu Raja murka karena pinangan kepada seorang perempuan ditolak mentah-mentah. Katanya sih perempuan itu menolak karena ibu kandung raja yang sempat terpisah ketika kecil. Raja yang mengamuk menyebabkan Gunung Tambora meletus dan menimbulkan tsunami raksasa serta memisahkan pulau-pulau kecil. Salah satunya Satonda ini fams. Di sini juga ada pohon purba fams. Mitosnya wisata yang datang dan menggantungkan bebatuan katanya bisa harapannya segera terkabul tuh. Percaya nggak percaya ya? Kalau berani, kalian juga bisa kok berenang di Danau Satonda ini. Tapi tetap pakai pelampung ya, karena kedalaman dari Danau Satonda mencapai puluhan meter.
Disarankan kalian cukup berenang di tepian aja ya, biar aman. Satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.